Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian siap untuk belajar? Jangan lupa selalu tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan 5M protokol kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang perkembangan teknologi alat transportasi pribadi dan umum, keliling bangun datar, serta keberagaman alat transportasi yang disukai. Nah, sebelum belajar, jangan lupa disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa itu? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama ya. Simak bacaan berikut ini. Kalian juga bisa ikut bersama Bu Evi membaca bacaan berikut ini dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bus dan kereta. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan pergi dengan alat transportasi. Apakah kalian juga ikut membaca dengan suara nyaring? Coba kalian amati kembali bacaan pergi dengan alat transportasi ya. Kemudian coba temukan informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks. Tuliskan pada bagan seperti ini di buku tugasmu. Bu Evi beri contoh ya. Informasi yang terdapat pada teks yaitu informasi yang pertama, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, contohnya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi yang kedua yaitu ada juga orang yang menggunakan transportasi umum, contohnya angkutan kota, bus, dan kereta. Informasi yang ketiga yaitu alat transportasi menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia tetapi juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Informasi yang keempat adalah kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Nah, sekarang cobalah untuk bercerita. Pilihlah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri ya. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Coba tanyakan pada mereka ya. Tuliskan
jawaban mereka pada tabel berikut ini. Bu Evi beri contoh ya. Misalnya temanmu bernama Udin. Alat transportasi yang disukai sepeda motor. Alasannya lebih praktis dan biaya terjangkau. Coba tanyakan pada teman-temanmu, alat transportasi apa yang disukai? Berikut alasannya. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Coba tuliskan saranmu di tempat berikut ini di buku tugasmu ya. Saran yang tepat untuk Siti dan keluarganya. Kalau menurut Bu Evi nih ya, Siti lebih baik menaiki transportasi yang paling banyak disukai oleh anggota keluarga dan pergi bersama-sama. Dengan menaiki kendaraan yang sama, tentu akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dalam perjalanan menuju Manado, Beni mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Beni berpikir, berapa ya keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat? Yuk, kita selesaikan bersama-sama masalah-masalah yang Beni pikirkan berikut ini. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Perhatikan berikut ini. Ini misalnya panjang bingkai televisi. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika kita ingin mencari panjang bingkai yang merupakan keliling televisi, maka kita harus menghitung semua sisi bingkai tersebut. Maka dapat kita hitung 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm ditambah 20 cm, maka panjang bingkainya sama dengan 90 cm. Nah, Bu Evi sudah memberi satu contoh cara menghitung keliling televisi. Sekarang cobalah menghitung soal-soal berikut ini secara mandiri di buku tugasmu ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan dengan disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.